Ya, selamat siang menjelang sore. Jam berapa ini tuh ya? Kan jam setengah tiga. Kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai macam permasalahan politik-politik di Indonesia. Saya kedatangan mahasiswa tingkat 3 semester berapa, Kang? Semester 6. Semester 6 dari Prodi PPKN Universitas Surya Kencana. Di sini kita berbincang-bincang santai aja ya, Kang, mengenai perpolitikan di Indonesia, bagaimana berjalannya sistem pemerintahan gitu kan. Apakah berjalan lancar sesuai konstitusi atau ada hambatan-hambatan seperti ya minyak goreng ya kan? Ya, minyak goreng ya. Minyak goreng itu sangat menjadi Meresahkan gitu. sangat meresahkan bagi kita semua, khususnya karena itu termasuk sembako ya, jadi timbullah perselisihan antara konflik bagi penguasa dan masyarakat. Nah, sekarang udah mahasiswa tingkat 3 ya? Ya, Tingkat 3 semester berapa berarti? sudah dibilang semester 6. Oh, semester 6 berarti 1 tahun lagi menjadi semester akhir ya, Ya. mau lulus berarti ya? Ya, minta doanya saja lah. Ya, amin. Semoga kita doakan teman-teman supaya lancar segalanya, skripsinya ataupun bayaran kuliahnya khususnya Amin, itu. amin. Ya, karena sekarang sudah mahasiswa tingkat 3, artinya mau menjelang mahasiswa tingkat akhir gitu kan. Udah berbagai macam-macam pengalamannya, terkait pengalaman belajar di kelas, materi-materi mengenai ilmu politik ataupun pengalaman di luar kelasnya di organisasi ya, betul? Betul, betul. Ya, terkait materi di kelas gitu kan. Bisa dibilang saat ini tuh ada istilah antagonisme politik, Kak. Nah, Antagonisme apa sih antagonisme politik itu, Kak? Eh, kalau boleh saya artikan ya, Iya. antagonisme politik itu suatu sikap yang bertolak belakang dengan Oh. kegiatan politik gitu. Oh, berarti ini tuh menyimpang atau seperti apa ini tuh? Bisa dibilang menyimpang, mungkin kan bisa ada artian juga ya, bahwa politik itu cenderung dengan kotor. Oh Bisa iya, diartikan dapat ya, diartikan ya, politik itu kotor, cuma itu tuh hanya asumsi sebagian orang bahwa politik itu kotor ya. ada mungkin beberapa ada yang berpendapat bahwa politik itu kotor, Ya, dan betul, juga betul, ada betul. politik yang memang seharusnya berkegiatan politik yang benar gitu kan. Cenderung biasanya antagonisme politik ini muncul ketika adanya keinginan-keinginan tertentu gitu. Di dalam, Jadi ketika ada keinginan tapi tidak tercapai, muncullah antagonisme itu ya. Oke, antagonisme oke, itu. oke, oke. Iya. Berarti dapat diartikan ya antagonisme itu lebih cenderung menyimpang, tapi Ya, ya dapat dikatakan menyimpang gitu kan, dari hal-hal yang diinginkan lalu tidak tercapai, terjadinya antagonisme politik seperti itu. Berarti banyak gak sih di Indonesia yang seperti itu? jangan ditanya lagi kalau misalkan banyak atau tidaknya ya, Ya, sudah lihat jelas. sendirilah, jelas Ya, banyak betul, betul, yang betul. menyalahgunakan mungkin ya antara kekuasaannya. Salah satu mungkin contohnya, kita tidak jauh-jauh soal dengan negara, berbicara dengan pemerintah atau negara gitu. Contoh hal kecilnya saja kan, kita misalkan kalau misalkan ada di kelas, Iya. kan di kelas itu suka ada apa namanya pemimpin kelas, atau bisa disebut dengan, kalau misalkan di persekolahan itu sebutnya KM gitu kan. Iya, iya. Nah, di KM gitu, ketika misalkan KM misalkan sudah menggunakan pemikiran politiknya untuk mendapatkan suatu keinginan yang mungkin dia tidak bisa capai, terus kemudian bisa menghalalkan, bisa disebut menghalalkan segala cara gitu, meskipun itu caranya salah, akan terjadi yang namanya penyelewengan, Iya. ataupun menyimpang Dari apa yang menjadi tujuan ya, gitu kan ya, tujuan, dan kan, juga aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tugasnya seperti itu. pemimpin itu kan memimpin anggotanya Iya, dengan iya. baik gitu kan. Misalkan salah satu contohnya, ketika KM misalkan ada kepentingan pribadi untuk urusan pribadinya sendiri, tetapi bukan untuk kepentingan ataupun urusan bersama. Nah, itu juga sebagian daripada antagonisme gitu. Adanya rasa keinginan yang tidak bisa dicapai, lalu menggunakan hal-hal kotor. Oke, seperti itu yang menjadi itu pernyataan dari seorang mahasiswa tingkat 3 dari prodi PPKN. Lalu untuk menanggulangi antagonisme politik ini seperti apa sih solusinya gitu kan? Apakah dalam perihal pendidikan atau hal-hal lain gitu? Sebenarnya untuk dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah bagus gitu ya. Iya. Sudah bagus untuk menerapkan dalam pendidikan politik, terutama ada juga kan di mata pelajaran PKN gitu Iya, kan. iya. Tetapi yang saya
rasakan gitu untuk di pembelajaran PKN, kurangnya dalam kegiatan politiknya itu kurang disadari gitu. Iya. Kurang disadari, tapi akan lebih cenderung ke arah-arah mungkin penanaman nilai-nilainya saja gitu. Oh, berarti dalam pendidikan PPKN itu hanya menumbuhkan nilai-nilai kenegaraannya saja, tapi bukan belum tentu atau ya disebutnya tuh belum masuk ke ranah masuk pembelajaran politiknya seperti itu mungkin ya. iya. Karena mungkin juga pembelajaran politik tidak hanya dapat di sekolah saja, akan tapi di masyarakat ataupun ikut apalagi terutama ikut parpol pasti dapat pendidikan politiknya juga. Tapi cenderung banyak di luarnya gitu. Nah, oke, menarik nih pembahasannya. Tadi bisa dikatakan terkait parpol nih. Bagaimana seandainya gitu kan partai politik masuk ke ranah mahasiswa atau ke kampus, otomatis akan terjadinya politik praktis. Nah, bagaimana nih pandangan Anda sebagai mahasiswa tingkat 3 mungkin yang sudah berpengalaman dalam materi atau berorganisasi ketika salah satu partai politik masuk ke dalam universitas lalu berkampanye lah istilahnya gitu, yang disebutkan politik praktis. Bagaimana sih cara menanggulangi? Apakah itu diharuskan atau gimana menurut Anda ini? Seperti apa? Seharusnya untuk misalkan kegiatan berkampanye di partai politik masuk ke ranah kampus itu sah-sah saja, akan tetapi yang melakukan kampanye, yang melakukan aksi itu untuk kan kampanye itu suatu untuk memperoleh suara gitu. Iya. Asal semua partai gitu masuk ke ranah kampus gitu. Ketika semua partai berarti semua partai di Indonesia berarti ya, bukan hanya 1-2 untuk masuk ke ranah ruang lingkup universitas. Jadi ya seperti itu pemaparannya, bahwa ketika partai politik masuk hanya salah satu saja itu akan menjadi salah satu politik praktis, tetapi ketika seluruhnya gitu kan ya, tapi bisa bila seluruhnya itu sah-sah saja gitu, karena itu kan semua gitu. Oh ya, berarti politik praktis ini menjadi antagonisme politik juga atau gimana nih? Termasuk berarti ya? Termasuk karena kan ada rasa keinginan juga gitu yang harus bisa diartikan sebagai dia positif ataupun ada yang negatifnya juga gitu. Beda lagi kalau misalkan biasanya suka memang ada di kampusan oknum-oknum ataupun dari partai-partai yang mungkin hanya beberapa partai saja yang mungkin masuk. Nah, itu sebenarnya jadi agak sensitif juga gitu. Ya, biasanya seperti ini sih ketika partai politik masuk ke ranah kampus itu dengan nama istilah partai, seminar gitu kan. Ketika seminar, gitu. Istilah nama seminar tapi isinya bagi-bagi gantung lambang partai politik. Gitu nah, iya, berarti itu disebut antagonisme politik juga ya. Oknum, salah satu oknumnya mungkin. Iya, memang ini menarik sekali ya pembahasannya tadi kan. Oh iya, tadi dibahas mengenai bagaimana pemimpin gitu kan, pemimpin mengarahkan. Nah, lalu konstitusi di Indonesia pun kan mengatur bagaimana jabatan pemimpin gitu kan. Dan akhir-akhir ini ada wacana bahwa pemimpin di Indonesia itu akan masuk ke ranah 3 periode nih. Setuju gak sih? Ini pelanggaran pelanggaran konstitusi kalau memang benar terjadi menurut saya ini. Kalau misalkan harus misalkan tambah lagi ya untuk 3 periode, sebenarnya bisa jadi itu melanggar hak demokrasi juga. Ya, betul. Bisa jadi merebut hak demokrasi masyarakat gitu kan ya. Gitu kan. Apalagi kan sekarang melihat survei juga gitu, survei dari masyarakat yang ada banyaknya kegandungan ataupun banyaknya keresahannya. Itu apalagi sekarang di zaman pandemi seperti ini. Gitu kan, pengennya ada pergantian presiden baru juga gitu. Kalau misalkan emang berlanjut jadi 3 periode, berarti antagonisme politik di situ terjadi. Berarti memang ada jahat juga berarti kalau memang terjadi. Ada keserakahan lah istilahnya. Iya, betul. Dan biasanya keserakahan ini bukan kan biasanya masyarakat menilainya hanya kepada pemimpin saja. Tetapi di balik pemimpin itu ada siapa gitu. Iya, betul. Di balik pemimpin itu ada siapa? Dia berasal dari mana gitu. Kalau bisa dibilang dia dari faksi mana gitu. Iya, kan? betul. Seperti itu. Dan bisa dilihat sendirilah sekarang zaman Covid ini gitu kan.
tadi sudah dibahas di awal minyak goreng jadi Iya, langka. Padahal jadi kita itu langka. penghasil Iya, besar kelapa gitu, sawit gitu kelapa ya, sawit yang besar menghasilkan gitu ya. minyak nomor satu loh di dunia Iya. Indonesia itu. Oke, jadi gitu ya terkait 3 periode wacana pemerintah yang abal-abal itu, yang mungkin nanti akan melanggar konstitusi juga. Ya. Nah, seandainya 3 periode ini terjadi nih, mungkin kan, Anda tuh berarti sudah di luar ranah mahasiswa, berarti ketika Ya. memang hal ini terjadi. Seandainya nih hal ini terjadi lalu Anda masih mahasiswa, apa nih yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa yang beridealis itu kan? Untuk misalkan kita sebagai mahasiswa bukan hanya saja turun ke jalan atau Iya, beraksi betul, seperti betul, itu betul, saja betul. mungkin ya. Percuma berarti ya aksi turun ke jalan tapi tidak tahu apa dasar permasalahannya ya. Betul. Aksi tanpa didasari dengan ideologi ataupun pemahaman apa yang akan kita sampaikan ke Iya, sana betul, percuma betul. juga dong. Gitu. Mm-mm. Ya alangkah baiknya kita melakukan aksi kita melakukan aksi sesudah kalau misalkan tidak ada hasil yang memang melakukan diskusi mungkin juga dengan pemerintah gitu, mahasiswa ada perwakilan dengan pemerintah. Kalau misalkan memang tidak ada sama sekali kita baru aksi. Iya, justru akan timbul antagonisme politik baru dong ketika misalkan kita berunjuk rasa gitu kan, menegakkan keadilan tapi kita tidak tahu apa dasar untuk aspirasi kita, berarti iya itu menjadi penyelewengan juga gitu. Iya betul. Kan banyak juga di sekarang itu demo tapi tidak tahu dasarnya gitu, apa tujuan demonya gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke mementingkan uang gitu, sepertinya sih seperti itu ya. Lebih mementingkan uang sebenarnya. Jadi sehingga bisa disebut kaum kapitalis juga gitu kalau misalkan seperti itu. Iya, kaum kapitalis. Nah, itu sih tentang antagonisme politik, itu berarti banyak penyelewengan yang terjadi. Nah, terkait hal ini gitu ya. Untuk menanggulangi hal ini tidak terulang kembali gitu, bagaimana nih untuk kita penutupan nih ya terakhir nih dari pernyataan seorang mahasiswa tingkat 3 semester berapa? Semester 6 gitu dari Prodi PPKN Universitas Kenyana untuk menanggulangi supaya hal ini tidak terjadi nih, silakan. Bagaimana? Kalau misalkan untuk menanggulangi tentang antagonisme politik itu mungkin tidak bisa karena manusia punya rasa nafsu. Ketidakpuasan ya. Jadi ada ingin rasa lebih untuk memiliki gitu. Memiliki sesuatu apapun caranya pasti akan dilakukan gitu. Ketika dia sudah dirasuki dengan yang namanya nafsu gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dikurangi ataupun ditanggulangi gitu ya. Iya betul. Salah satunya kan dengan cara pendidikan dari awalnya. Berarti dasar pangkalnya itu pendidikan itu untuk menanggulangi hal ini. Apalagi kan dari masa kanak-kanak faktor ataupun hal utama yang anak mendapat pendidikan itu dari orang tuanya sendiri gitu. Bagaimana cara kita mendidik anak gitu. Kan biasanya juga anak itu nanti besarnya sesuai ataupun tergantung daripada pola asuh orang tuanya seperti itu. Jadi pandai-pandai lah gitu mendidik anak. Iya. Jadi seperti itu nih, bagaimana antagonisme politik itu tidak terjadi lagi gitu kan, atau berulang-ulang. Karena hal ini tuh memang pasti akan terjadi, cuma kita mencari cara menanggulangi saja ya, mengurangi berarti ya dengan adanya yang mendasari yaitu pendidikan ya. Berarti dong biaya pendidikan tuh di Indonesia harus ditingkatkan lagi berarti ya, begitu. Beasiswa diperbanyak seperti itu mungkin ya. Mungkin banyak kita kan generasi penerus bangsa. Iya, apalagi 2 tahun terakhir yang mengalami lost generation itu ya, berarti biaya pendidikan harus ditingkatkan. Iya. Benar-benar. Nah, itulah terkait antagonisme politik yang telah dipaparkan oleh seorang mahasiswa tingkat 3 semester 6 yaitu yang bernama Kang Taufik ya kan, dari Prodi PKN Universitas Surya Kencana. Beliau telah berpengalaman di organisasi maupun di dalam kelasnya juga aktif sekali. Alhamdulillah ya. Mungkin itu saja dari podcast kali ini, semoga bermanfaat ya Kang. Ada pesan-pesan Kang buat teman-teman sekalian, silakan. Buat teman-teman sekalian ya, buat dimanapun kalian berada gitu, buat khususnya masyarakat ataupun yang lainnya gitu.
satu pesan saya, jangan nafsu itu aja. Jangan nafsu birahi apalagi, aduh Waduh, jangan bahaya ya. itu kalau misalkan Ya dan nafsu birahi ya, mungkinlah itulah. Cukup sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kalian gitu kan sebagai mahasiswa yang menonton podcast ini. Cukup sekian, dadah.